Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita atau khususnya saya mendapat undangan dari panitia terkait dengan judul atau materi yang harus saya sampaikan mengenai Ramadan berkualitas menjadi muslim yang cerdas. Walaupun dalam suasana pandemik seperti ini, taklim tetap kita laksanakan, tetap berjalan, dan khusus mengenai tema yang disuguhkan kepada saya, kalau ditilik memang memiliki dua variabel. Dirunut dari variabel yang pertama adalah terkait dengan Ramadan berkualitas, dan variabel yang kedua itu muslim yang cerdas. Dari kedua variabel tersebut ditemukanlah tiga istilah. Yang pertama ada terkait dengan Ramadan, yang kedua bertalian dengan kualitas, dan yang terakhir adalah terkait dengan kecerdasan. Dari masing-masing itu saya coba upayakan diturunkan kepada tiga pokok. Yang pertama mengenai Ramadan. Mungkin saya awali dengan kata ada apa dengan Ramadan. Ada apa dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Menilik dari pernyataan itu, kalau kita jawab Ramadan adalah bulan saum, tentu kita pahami bahwa di bulan atau selain bulan Ramadan kita akan menemukan saum-saum sunnah. Jadi nggak ada istimewanya kalau bulan Ramadan itu hanya kita pakai menggunakan istilah saum saja atau bulan saum saja. Karena di seberang sana ada saum, khususnya saum-saum sunat, baik itu yang bersifat harian, tiap pekan, bulanan, bahkan tahunan. Saum-saum sunnah yang dimaksud di luar Ramadan seperti saum Daud, atau yang tiap pekan ada saum Senin Kamis, tiap bulan ada Ayyamul Bid, bahkan tiap tahun ada seperti saum 6 hari Syawal, ada juga saum 10 Muharram atau saum Arafah, bahkan tidak dibatasi waktunya seperti saum Kifarah. Jadi kalau kembali kepada persoalan kemuliaan Ramadan, jika kita idofahkan dengan makna bulan saum saja, maka di sana atau di seberang sana itu ada saum-saum sunnah lainnya. Oleh karena demikian, pertanyaan berikutnya, pantaskah kita memasuki, karena dalam sebuah riwayat hadis diungkap, tepatnya di sini saya sempat baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, dinyatakan bahwa ada 4 tipe golongan atau orang yang memasuki macam-macam pintu surga. Ada yang masuk lewat pintu sholat, pintu jihad, pintu saum, dan juga pintu sedekah. Nah, khusus mengenai
saum yang melewati Babur Royan yang dikatakan salah satu pintu yang dikhususkan bagi orang ahli saum. Di antara potongan hadisnya dikatakan wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Adapun orang yang membawa atau adapun orang sebagai ahli saum, maka ia akan dipanggil melalui pintu bernama Ar-Rayyan. Jika melihat potongan hadis tersebut, maka pertanyaan berikutnya adalah, pantaskah kita memasuki pintu tersebut dengan hanya mengandalkan pahala Ramadan, pahala keistimewaan Ramadan saja? Sementara di seberang sana ada yang menunggu saum-saum sunat lainnya. Jadi layakkah kita mengandalkan kualitas saum di bulan Ramadan saja untuk sekedar memasuki atau untuk endingnya dapat memasuki Babur Rayyan kelak nanti? Jadi kalau dari sini saya simpulkan bahwa yang dikategorikan ahli siyam itu, ahli di sini mengandung maksud seseorang yang mengamalkan sesuatu yang sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak, reflektif, responsif. Jadi kalau bahasanya itu cepat tanggap. Jadi kalau seseorang sudah bisa mampu melaksanakan suatu ibadah contohnya dengan begitu refleksnya, dengan begitu responnya di bawah kesadarannya sendiri, maka itu sudah bagian dari karakter atau disebut dengan ahli saum. Nah, maka ahli saum di sini maksudnya adalah orang yang telah mengamalkan saum, tidak hanya saum Ramadan yang wajib saja, tetapi dapat juga menyertakan dengan saum-saum sunnah lainnya. Lah, kalau sudah seperti itu, maka kita berkesempatan untuk memasuki Babur Rayyan tersebut. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan perdana buat kita? Saya ulang, apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan perdana buat kita? Kalau mu'alaf mungkin bisa saja, mu'alafnya tahun ini bisa bilang pertama kali. Tapi kalau balik kita khususnya, mungkin kita jawab tidak. Lah, kalau kita menganggap Ramadan tahun ini adalah bukan saum atau bukan Ramadan yang pertama, lalu maksud kualitas yang mana lagi? Kan tiap tahun kita sering mentarhibnya, kita sering itu mengamalkan amalan-amalan di bulan saum itu, baik tadarusnya dan lain sebagainya. Lalu kok muncul lagi istilah kualitas pada terminologi Ramadan? Jangan-jangan kita sendiri yang dulu, kita sendiri yang tengah lucu-lucuan. Bahasa barudak ngorah mah, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Kalau dalam bahasa ini, Ramadan datang maka kualitas dijunjung, sementara kalau Ramadan pulang maka kecerdasan pun juga dicampakkan. Jadi maka jika kita bukan pertama kalinya di Ramadan ini, maka ketika datang lagi kualitas, itulah yang harus kita perbaiki bersama. Maka kualitas musiman itulah yang diperlukan. Oleh karena Ramadan ini adalah berkali-kali kita hadapi, maka nilai kualitas musiman itulah yang kita perlukan juga. Karena ini eventnya adalah event tahunan. Yang ketiga, lalu kalau demikian, untuk apa Ramadan itu diidofahkan dengan kualitas? Maka dirunut dari atas tadi, saya sampaikan bahwa untuk apa Ramadan itu diidofahkan dengan kualitas adalah untuk mengukur dampak kualitas Ramadan terhadap kecerdasan seseorang. Jadi kualitas Ramadan yang kita sama-sama tingkatkan itu adalah berefek juga terhadap kecerdasan, khususnya setelah Ramadan itu. Jadi intinya begini, apakah dengan Ramadan tahun ini kita berhasil terupgrade enggak?
apakah dengan Ramadan kualitas yang kita amalkan selama bulan Ramadan itu berhasil mericharge enggak atau terrefresh enggak, baik fisik dan juga non fisiknya. Maka oleh karena demikian antara kaitan yang ada dalam istilah Ramadan itu saya nyatakan melalui 3 pertanyaan tadi. Kemudian untuk istilah yang kedua terkait dengan kualitas. Saya kira kalau mengenai kualitas diawali dari kata istilah dari mana itu kualitas. Yang kedua, apa maksud kualitas? Yang ketiga adalah kenapa harus seperti itu, kenapa harus berkualitas. Tapi untuk poin 1 dan juga yang kedua saya kira itu ranahnya ahlul lughah. Istilah dari mana kualitas saya kira kita serahkan saja kepada para ahli bahasa, karena saya di sini hanya menyoal pada poin ketiga, kenapa Ramadan itu harus berkualitas. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa beberapa penegasan mengenai nilai sebuah kualitas sebagai suatu amal. Yang pertama, ketika kita memahami kualitas itu yang diidofahkan dengan contoh lah, kita ambil contoh mengenai salat. Salat baik fardu ataupun sunnah, dalam sebuah ayat Al-Quran menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kita garis bawahi lapan tanha, dapat mencegah. Berarti dengan salat, dengan kualitas salat itu sendiri, maka seseorang akan mampu maka dengan salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan kita tahu dari sisi ilmu nahwu bahwa tanha itu merupakan fi'il mudhari yang mengandung 2 unsur, lil hal wal mustaqbal, untuk periode sekarang dan juga yang akan datang. Dari sini berarti bahwa kalau dengan kualitas sholat itu mampu mencegah seseorang, berarti kalau demikian sholat tersebut memiliki daya cegah atau efek kontrol. Dalam arti kata, dengan semakin ditingkatkan kualitas sholatnya, maka daya kejutnya itu akan meningkat. Kalau saya analogikan sebagai mana seseorang yang hidup di tengah malam gelap gulita membawa senter baterai. Jadi maksudnya begini, ketika senter tersebut diarahkan ke sebelah kanan, misalkan efek cahayanya itu 90 derajat. Ketika efek cahaya tersebut digeser ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan, kalau digesernya ke sebelah kanan, maka sisi sebelah kiri akan semakin gelap. Sebaliknya, kalau efek cahaya yang tersebut digeser ke sebelah kiri, maka semakin dibawa ke sebelah kiri, objek sebelah kanan semakin gelap. Jadi semakin salat itu berkualitas, nilainya berkualitas, maka hal itu akan menjauhkan seseorang tersebut dari kemungkinan terjerumus ke dalam maksiat, khususnya fahsya dan munkar, melalui versi ayat ini. Andai kata seseorang di hari ini satu waktu sholat terlewat, maka kalau dalam istilah bahasa lempongnya, maka kemungkinan pintu untuk terjerumus kepada kepada pintu maksiatnya, cek bahasa lempong mah melenge. Kemudian kalau dalam satu pekan ke depan hanya ada 2 waktu sholat yang tertinggal, maka itu kita bahasakan itu lebih besar lagi, intensitasnya itu berbesar lagi. Jadi kalau dalam satu hari seseorang terlewat satu waktu sholatnya,
itu kemungkinan untuk mengarah kepada atau untuk melaksanakan yang fahsya dan munkarnya itu terkesan melengah, intensitasnya sedikit. Kemudian ditambah lagi di pekan berikutnya dia tertinggal waktu sholatnya beberapa waktu, maka akan semakin membuka lagi pintu untuk melaksanakan fahsya wal munkarnya tersebut. Demikian juga seterusnya. Semakin besar kemungkinan seseorang meninggalkan sholat dengan ragam kualitasnya, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang terjerumus ke dalam fahsya dan munkar. Itu dalam satu kasus mengenai salat. Berikutnya, sebagaimana halnya saya ambil sampel yang kedua terkait dengan membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran pun juga sama. Dalam sebuah ayat diungkap, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Yang digarisbawahi adalah turhamun. Lafaz turhamun di sana mendapat rahmat dengan bentuk fi'il mudhari juga. Jadi bermodalkan diam dan mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan, maka akan berbuah berhasil, kualitasnya mendapatkan rahmat dari Allah. Atau mungkin dalam ungkapan lain ada bahwa membaca Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada soulmate-nya. Itu pun juga sama. Jadi kualitas-kualitas ibadah yang tiap hari kita jalankan, kita laksanakan, itu sangat berpengaruh sekali. Cuma di sini yang ingin saya tegaskan dari sisi ibadah di bulan Ramadan atau Ramadannya itu sendiri. Kalau barusan kualitas sholat ada dalam kata tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian dari sisi membaca Quran, bisa ada dua kemungkinan. Untuk saat sekarang kita mendapatkan rahmat dari Allah, ataupun di waktu yang akan datang itu kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Tapi di Ramadan itu saya temukan agak beda, agak istimewa. Apa istimewanya? Di Ramadan tersebut melalui satu hadis yang juga ini sama-sama populer, dinyatakan bahwa man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Saya kira ketahuan dari sini mana kata kunci dari ayat tersebut jika dihubungkan dengan kualitas salat dan membaca Quran di atas. Betul, ghufira. Jadi pada lafaz ghufira di sini, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dalam keadaan iman dan juga penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya di masa lalu. Berarti kalau kata kuncinya ghufira itu menggunakan fi'il madhi, bahwa dengan saum Ramadan itu ngefek pada hal-hal yang telah terjadi. Dengan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, itu efeknya sekarang dan masa yang akan datang. Tadi saya ungkap bahwa sholat asar kita yang telah dilaksanakan tadi, itu nilai kualitasnya itu teruji sampai menjelang waktu maghrib. Sholat asar nahade bisa dipastikan kehidupan orang sampai menjelang maghrib nanti terjaga dari fahsya dan munkar. Bagaimana kalau ada kekurangan? Maka perbaiki lagi ketika waktu masuk waktu maghrib. Perbaikilah kualitas salat maghrib, dan itu untuk memelihara kita sampai waktu isya. Jadi tetap kualitas di salat itu cenderung maju ke depan untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang. Termasuk juga membaca Quran tadi. Nah, di Ramadan justru saya lihat ngefek ke bagian belakang. Jangan-jangan waktu sekarang ataupun esok hari, tapi hal-hal yang telah kita lakukan saja itu terimbas oleh Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama. Jadi kalau bahasa kitanya
dengan Ramadan itu di antara keistimewaannya, kualitas Ramadan itu mampu menghapuskan dosa di masa lalu. Tapi tidak juga hanya berkaitan dengan masa lalu. Dengan Ramadan tersebut juga ada kaitannya pada masa sekarang atau yang akan datang. Sebagaimana ayat Al-Quran yang populer, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Di sini kata kuncinya la'allakum tattaqun. Diwajibkannya saum sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kata kunci takwa di sini adalah kualitas Ramadan, kualitas saum tersebut bisa kita rasakan hari ini atau esok hari. Jadi lebih menggenapkan sebetulnya dari peristiwa Ramadan itu, karena dengan Ramadan yang kualitasnya senantiasa kita jalankan itu dapat ngefek kepada perilaku di masa lalu, di masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Berikutnya, setelah istilah atau terminologi yang pertama terkait dengan Ramadan, yang kedua terkait dengan kualitas, mungkin terakhir ini mengenai kecerdasan. Nanti saya ambil poin-poin atau korelasi dari pada pesantren yang kedua. Pada yang kedua di sini terkait dengan Muslim yang cerdas. Saya kira dari sini saya tinggal bertanya saja sebetulnya. Pertanyaan pertama mungkin begini, apakah dengan kualitas Ramadan yang telah yang sama-sama kita perjuangkan itu akan berdampak enggak pada perilaku kita di masa lalu? Tentu bisa. Tadi masih hangat saya sampaikan. Yang kedua, apakah Ramadan itu akan berdampak pada perilaku kita hari ini ataupun hari esok? Tentu bisa. Karena tadi dalilnya itu la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau demikian, maka model kecerdasan yang mana lagi untuk sekedar menakar tiga pertanyaan di atas? Jadi artinya ketika seseorang berhasil memahami nilai-nilai kualitas Ramadan, kemudian meningkatkannya kualitas di bulan Ramadan tersebut, maka saya pastikan orang tersebut sudah terkategori cerdas. Jadi semakin seseorang memperdalam untuk meningkatkan kualitas Ramadan, maka kadar kecerdasan itulah yang akan dia dapat. Maka dari sini korelasi dari pelaku satu yang keduanya adalah ketika mampu dipahami efek dahsyatnya ke berbagai sudut perilaku tadi. Hadirin yang kami hormati, saya kira untuk tiga istilah yang terangkum dalam dua variabel sana, saya coba simpulkan bahwa yang pertama, ketika salah satu pintu surga bernama Ar-Rayyan belum berkenan terhadap seseorang yang masih mengandalkan pahala Ramadannya saja, maka hemat saya, manfaatkanlah kecerdasan kita ini untuk meningkatkan kualitas setiap kali kita menemukan bulan Ramadan dengan ragam keistimewaannya. Yang kedua, ada istilah cerdas yang khusus ada dalam literasi syar'i. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diungkap, aktsarhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal iqyas. Aktsarhum lil mauti dzikra, mereka yang lebih banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan,
dan mereka yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian, ulaikal ikyas, mereka itulah orang yang cerdas. Jadi menurut literasi ini, yang saya maksud adalah adakah hubungannya dengan tema kita hari ini? Saya ingin mengaitkan bahwa ragam kualitas Ramadan yang sama-sama kita tengah jalani ini, saya harapkan semuanya itu ada dalam lingkup dua hal tadi, lingkup dua poros tadi. Sebagai aksaruhum lil mauti dzikra, kita mengerjakan saum di bulan Ramadan itu sebagai atau atas dasar karena aksaruhum lil mauti dzikra, takut mati, atau sebagai upaya untuk mengingat kematian. Kita membaca Al-Quran atau tadarus pun juga ada dalam dua lingkup tadi. Jadi yang ingin saya tegaskan, agar kita lebih cerdas, maka seluruh amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan dengan dalam ragam kualitasnya ada dalam bingkai aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kalau sudah demikian, maka ulaika ikyas, mereka itulah yang dikatakan cerdas menurut riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, yang ketiga adalah terkait dengan bahwa kita sering melihat bahwa saum Ramadan itu terkait dengan batal atau hawa nafsu. Saya ingin sampaikan bahwa hawa nafsu dari sisi fahmus syariah, ketika seseorang ingin memahami syariah tapi landasannya hawa nafsu, atau lebih tepatnya berseberangan dengan sunnah, itu justru lebih berbahaya daripada hawa nafsu fisik sekedar membatalkan saum, baik itu makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa simpulkan di momen yang kedua ini bahwa hawa nafsu dalam kaitan memahami syariat, ketika seseorang memahami syariat dan itu berlainan dengan sunnah, itu lebih besar bahayanya ketimbang hawa nafsu yang sifatnya physically dan terjadi selama bulan Ramadan. Ini sejalan dengan ungkapan sebuah riwayat hadis. Kebetulan di sini Anil A'mash, dari A'mash, kalau dia berkata, haddatsana rajulun kana yukallimul jin, telah menjelaskan kepada kami seorang yang telah diajak bicara oleh kelompok jin. Qalu, para jin itu berkata, laisa alaina ashadda mimman yatba'u sunnah wa amma ashabul ahwa'i fa inna nal'abu bihim laiban. Tidak ada yang lebih benar bagi kami kecuali orang yang mengikuti sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, maka kami dapat mempermainkan mereka. Oleh karena demikian, ungkapan terakhir dari saya melalui pertemuan ini, tetaplah senantiasa mencurahkan dalam kecerdasan kita untuk selalu meningkatkan kualitas amal soleh melalui semua ragam dan macamnya, baik itu Ramadan dan juga ibadah-ibadah lainnya. Karena tidak ada yang benar-benar tahu pasti pada sisi amalan manakah yang akhirnya klik atau berkenan dengan rahmat Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetaplah kita memanfaatkan kecerdasan kita masing-masing untuk selalu meningkatkan kualitas amal soleh apapun itu bentuknya, apakah itu saum Ramadan, apakah itu qiraatul Quran dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang benar-benar tahu pasti pada sisi amalan manakah yang akan klik, yang akan berkenan dengan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira mohon maaf atas segala kekurangannya. Wilujeng Mayunan al-Usrul Awakhir min Ramadan. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi panitia dan juga peserta pada umumnya. Saya akhiri dengan doa, Allahu ya'khudhu ba'idina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.